Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Di tangan saya ada HP second Realme C63 rilis di tahun 2024 kemarin. Anggaplah mau 1 tahun HP-nya ini rilis ya teman-teman. Dan seperti yang bisa kalian ketahui juga, HP ini adalah HP penerus dari Realme C53 yang rilis di tahun 2023. Akan tetapi secara spesifikasi dari pandangan awam saya gitu ya teman-teman, nggak ada perbedaan yang signifikan dari kedua HP tersebut secara spesifikasi, dan juga harga barunya pun di harga yang sama, yaitu di angka 2 jutaan ya teman-teman. Dan lagi HP Realme C63 di sini yang memiliki perbedaan yang hitungannya itu bikin menarik adalah pada bagian desainnya ya teman-teman. Dan ya nanti kita bisa lihat sendirilah desainnya seperti apa. Untuk harganya saat ini Realme C63 dijual dengan harga Rp1.450.000 aja untuk unit bekas ataupun second seperti yang saya pegang di sini ya teman-teman. Untuk spesifikasi seperti ini, charger di fast charge 45 watt ya teman-teman, 48 mode fluence AI boost engine 90 Hz untuk ya refresh rate-nya, 200% ultra boom untuk speakernya, dan air gesture control katanya begitu. Variannya RAM 6 dengan internalnya di 128 GB yang warna biru kulit. Ya, warna biru kulit di sini menurut saya ini udah paling andalan banget ya. Kalau yang warna hijau itu saya kurang suka sih. Dia desainnya itu glossy kalau untuk yang hijau, dan saya nggak suka. Saya lebih suka yang ini, dia nggak glossy ya, dia lebih ke matte gitu ya teman-teman. Jadi yang bisa kita dapetin ini udah ada case yang udah menguning banget, dan kartu garansi semacamnya ada di dalam sana. Ini untuk unit HP-nya. Nah ini yang teksturnya tuh ada tekstur kayak kulit kayak gini, ini saya sukanya yang seperti ini ya teman-teman, ketimbang yang warna hijau itu yang glossy kurang oke. Untuk kelengkapan seperti ini, dia chargernya, kita dapatnya charger yang di 33 watt Superfook ya. Untungnya ini masih support Superfook lah ya, namanya juga HP second yang beginilah ya teman-teman. Entah ini ketuker ataupun semacamnya, saya juga kurang paham. Untuk USB-nya udah tipe C yang seperti ini. Oke, kita lanjut fokus pada bagian HP-nya ya teman-teman. Jadi kita singkirin dulu ini satu persatu, kita benerin dulu, dan langsung kita taruh di bagian sini aja. Dan ini dia untuk HP Realme C5, bukan C5, C63. Ingat C53 lagi. Tapi memang semirip itu ya teman-teman. Untuk HP-nya, tuh. Mau dilihat dari segi manapun ini terlihat sama. Yang paling nggak kelihatan sama itu ya adalah bagian tekstur ininya. Ini ya, dia desainnya kayak gini, ini saya suka banget ya teman-teman, dengan triple kamera yang sama ngebobas seperti ini, dan framenya dibuat lebih besar ketimbang Realme C53. Yang itu aja, pokoknya yang lain-lain hampir semuanya sama ya teman-teman. Oke, 1.450.000 pertama-tama cek kemulusan dulu yang seperti ini ya teman-teman. Ini lecet tipis-tipis bagian ring kameranya dan nggak ngaruh ke kameranya, untungnya ya teman-teman. Bagian belakang di sini mulus, bagian samping kita coba pojokan. Oke, untuk bagian samping aman ya teman-teman. Kita kasih gridnya amin aja, minnya di sini ya teman-teman. Untuk hal lain di sini semuanya masih masuk kategori yang mulus banget, cuman ini aja. Ini satu titik aja ya teman-teman, dan itu kecil banget ya, hampir bisa dibilang nggak kelihatan gitu ya teman-teman. Untuk peletakan dan semacamnya di sini sambil kita hidupin dulu ya. Untuk peletakannya bagian bawah di sini ada speaker, ada port charger, mic, dan colokan headset. Bagian sini tombol power sekaligus fingerprint. Di sini tombol volumenya, bagian atas kosong. Sini tempat SIM ya teman-teman. Untuk tempat SIM kita coba cek ini triple slot atau dual slot aja. Kita coba cek ya. Oke, udah triple slot, mantap ya. Memori 128 GB udah dilengkapi dengan tempat SD card, ini makin mantap. Jadi kalian bisa beli yang kayak ginian
nih nambah untuk storage-nya, jadi mantap banget. Wah, baterainya sisa sedikit kayaknya ya, kita maksimalin aja untuk nge-review ke kalian gitu ya teman-teman. Untuk dimensi di HP ini menurut saya udah nyaman, apalagi untuk bobotnya di sini masuk kategori yang cukup ringan menurut saya, di 180 gram aja dengan ketebalan di 7,7 mm yang memang setipis itu. Genggaman nyaman, tapi kalau untuk lebarnya di sini bukan untuk yang bisa dibilang cukup compact ya, ini standar aja, nggak yang pas compact untuk HP-nya. Di sini HP-nya udah ada proteksi untuk ya percikan air kayak dan semacamnya gitu ya, IP54 seperti biasa lah untuk jualan di tahun 2024 rata-rata yang seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada bagian layarnya. Untuk layarnya seperti ini, dia desainnya pakai poni water drop seperti ini. Untuknya udah Infinity U, udah mantap ya teman-teman. Layarnya mantap, secara bezel menurut saya ini masuk kategori yang cukup tipis, kecuali bagian dagunya yang kelihatan agak tebal ya teman-teman. Mantap sih untuk desainnya. Kemudian kita cek kondisi bagian layarnya, kita lihat seksama ya teman-teman. Oke, nggak ada area menguning, nggak ada flag putih ataupun flag kuning dan semacamnya, aman ya teman-teman. Kemudian kita lanjut pada bagian sentuh-sentuh. Oke, sentuh semuanya aman. Untuk tombol-tombol di sini masih kliki banget dan mantap ya. Untuk tombol-tombol semuanya oke dan berfungsi dengan baik ya teman-teman. Untuk ukuran layar di sini berukuran di 6,75 inch, udah super gede. Pakai IPS LCD dengan resolusinya HD plus ya teman-teman untuk Realme C63-nya di sini. Jadi spesifikasinya sama. Perbedaannya adalah untuk layar dibikin lebih panjang ya. Dia lebih panjang jadinya teman-teman untuk dimensi layarnya yang seperti ini. Untuk tingkat pencerahan di 560 nits standar aja gitu ya untuk HP-nya di sini. Kita lanjut ke tentang ponsel terlebih dahulu ya teman-teman. Tentang ponsel itu ada di sini. Oke, ini dia Realme C63 128 GB penyimpanan. Untuk RAM-nya di sini ada extended RAM sampai 12 GB ya. Ini perbedaannya lagi. Kalau yang C53 6+6, ini 6+12. Bayangin teman-teman. Bahkan ada yang sampai bilang RAM ya 18 ya. Saya pribadi ya teman-teman, kalau untuk extended RAM sendiri mending saya pakai yang terkecil, soalnya nggak ngaruh yang signifikan banget kok. Apalagi dia katanya ngambilnya dari storage ataupun memori internal gitu ya, yang kelihatan nggak yang pas berfungsi banget gitu ya teman-teman. Versi Android di sini dia versi 14 ya teman-teman. Untuk chipsetnya pakai apa Bang? Chipsetnya pakai UniSoC T612 ya. Sama aja dengan spesifikasi C53 pokoknya. Yang jadi perbedaan itu ya besar layarnya, kemudian desain bagian belakangnya, kemudian ya extended RAM-nya gitu ya teman-teman. Untuk charger semacamnya secara kecepatan ya hampir-hampir sama dengan baterai yang sama, yaitu di 5000 mAh teman-teman. Kita coba untuk bagian speaker ya, mana ya bagian speaker di sini. Kita lihat suara. Oke, di sini dia untuk suara. Ya, untuk tingkat kenyaringan kurang lebih sama dengan yang sono ya teman-teman. Cuman bedanya adalah di sini dia bisa sampai 200% untuk volumenya. Mantap ya teman-teman. Jadi udah oke banget untuk HP-nya di sini. Kemudian kita lanjut pada bagian kameranya. Untuk kamera di 50 megapiksel untuk kamera utama dan 8 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Wah, kamera selfie-nya 8 megapiksel yang seperti ini. Kalau untuk kamera selfie Realme ini udah ya memang turunannya si Oppo gitu ya. Kalau untuk di foto-foto kayak selfie-selfie ini ya bisa diandelin banget lah intinya untuk HP ini teman-teman. Untuk kamera depan 50 megapiksel kita coba. Oh, kalau ke 50 megapiksel perubahan warnanya kerasa banget ya teman-teman tuh. Dari sini 50 megapiksel jadi makin kelihatan lebih tajam gitu ya. Jadi ya lumayan lah untuk hasil fotonya seperti ini. Ini untuk 50 megapiksel lebih tajam lagi, dan ini untuk yang kamera autonya. Potret fiturnya kayak gini-gini aja, ada mode malam. Untuk videonya mentok di 1080 di 30 fps seperti ini ya teman-teman.
Jadi yang standar aja dan cukup untuk mengabadikan momen. Kalau cuman untuk konten-konten ya TikTok standar biasa-biasa aja, ini masih cukup mumpuni. Apalagi kalau kalian bisa pakai case iPhone gitu ya, foto di depan kaca, wah udah mirip iPhone banget nih HP Realme C63. Jadi cukup recommended buat kalian yang butuhnya itu pengen bergaya gitu ya teman-teman. Jadi oke dan mantap banget, semua fungsi aman, sentuh-sentuh semuanya oke ya teman-teman. Kelengkapannya juga original ya, chargernya aja yang dapat 33 watt, harganya Rp1.450.000 aja. Jadi buat kalian yang mungkin berminat langsung aja cek di deskripsi untuk cara ordernya. Sekian videonya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.